Shalom. Untuk mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertaimu sekalian. Amin. Ayat harian untuk kita pada hari Sabtu 21 Desember 2024. Tertulis di dalam kitab Yehezkiel pasal 37 ayat 14. Aku akan memberikan rohku ke dalammu, sehingga kamu hidup kembali, dan aku akan membiarkan kamu tinggal di tanahmu, dan kamu akan mengetahui bahwa aku Tuhan yang mengatakannya dan membuatnya. Demikianlah firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Kristus, sangat sulit menerima ayat ini mengingat keadaan umat Tuhan pada saat itu sudah 10 tahun statusnya terbuang. Mereka sebagai tawanan di pembuangan. Kehidupan mereka sudah mulai terbiasa dengan terbuang tersebut, menganggap bahwa tidak ada harapan sedikit pun lagi untuk bisa lepas, untuk bisa pulang, untuk bisa kembali ke tempat mereka atau ke bangsa mereka. Demikianlah keadaan yang sedang dialami umat Tuhan di pembuangan. Kepada orang-orang yang demikianlah firman ini disampaikan oleh Nabi Yehezkiel. Tentu adalah sangat sulit untuk menerima itu. Digambarkan mereka bagaikan tulang-tulang yang berserakan. Jadi tidak ada harapan lagi untuk bisa bangkit dan kembali hidup di dalam keselamatan di halaman atau di bangsa mereka, di tanah milik mereka. Namun inilah kabar sukacita bagi umat Tuhan dan bagi kita saat ini, bahwa sesungguhnya bagi Allah tidak ada yang mustahil. Tuhan yang telah menciptakan kita, Dia tuh juga yang telah memelihara, menuntun hidup kita, dan Dia juga sanggup untuk menyelamatkan kita. Tidak ada keadaan yang terlalu terpuruk, terlalu rusak yang tidak bisa diperbaiki oleh Tuhan Allah di dalam kehidupan umatnya. Itulah yang perlu kita percayai, bahwa Tuhan Allah kita memiliki kuasa untuk itu. Dan biarlah roh Tuhan yang menguasai hidup kita, sehingga ketidakmungkinan pun dapat kita terima dan dapat kita tetap percayai. Jemaat yang dikasihi Kristus, hidup kita ini selalu dipenuhi oleh tantangan. Beragam cara yang dipakai manusia untuk menghadapi tantangan tersebut. Ada yang memiliki pengharapan yang teguh, namun ada juga yang jatuh ke dalam keputusasaan. Bagi orang yang putus asa, itulah yang diibaratkan oleh Nabi Yehezkiel seperti tulang belulang yang mati di dalam konteks umat Allah. Melalui firman-Nya, Tuhan mengingatkan kita agar hidup dalam pengharapan yang teguh, sebab Allah sendiri menganugerahkan roh kehidupan. Bukan hanya menghidupkan, Allah sendiri yang memberikan sukacita. Allah sungguh-sungguh setia akan apa yang telah difirmankannya. Dan Tuhan Allah telah mencurahkan roh-Nya untuk memberi kita hidup yang penuh pengharapan, sehingga yang lemah dikuatkannya, yang sakit disembuhkannya. Untuk itu, mari siapkan hatimu dan pikiranmu untuk tempat bersemayamnya roh Tuhan Allah. Biarkan roh Allah yang menguasai, roh Allah yang membimbing, roh Allah yang meneguhkan kehidupan. Ketika kita hidup dalam penguasaan roh Allah,
maka kita akan menikmati berkat yang melimpah, yaitu pengharapan yang hidup, dan senantiasa menyemangati kita dari hidup yang sulit dan berbahaya. Dan itu juga akan menolong kita untuk senantiasa tetap percaya bahkan di dalam ketidakmungkinan sekalipun. Dan ingatlah, Tuhan sudah menjanjikan satu jaminan penyertaan. Sebelum dia naik ke sorga, dia berkata, "Aku akan menyertai engkau sampai akhir zaman." Jaminan janji inilah yang perlu kita pegang. Sesulit apapun hidup saat ini, seberat apapun beban dan pergumulan, oleh kuasa Tuhan kita akan diberikan pengharapan yang hidup dan dapat akan menyertai kita melalui semuanya itu dan membawa kita ke dalam keselamatan yang telah dipersiapkannya bagi kita semua. Amin, kita berdoa. Ya Tuhan Allah, biarlah roh-Mu diam bersemayam dalam hati dan pikiran kami. Itulah yang menuntun kami, yang menolong kami, yang menghibur kami, dan yang memberikan kepada kami keyakinan bahwa dalam segala persoalan dan pergumulan, dalam segala ketidakmungkinan, Engkau Allah yang sanggup mengeluarkan kami dan menyelamatkan kami. Hanya di dalam nama Yesus Kristus, dengarkanlah doa kami ini. Amin.